Orang Kristen pasti, saudaraku, sangat mantap kalau dikatakan bahwa dia adalah turunan Abraham. Ya, ayo kita baca dulu Galatia 3 ayat yang ke-6 dan 9. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Ya, ini kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Tuhan kita Allah yang hidup itu membenarkan orang-orang bukan Karena iman. oleh karena apa? Iman. Jadi kalau saudara tidak punya iman, tidak layak dibenarkan Tuhan. Orang yang beriman berarti memiliki satu tindakan yang sesuai dengan tindakan iman. Ada tindakan iman, tidak hanya diucapkan dengan mulut. Oh, saya orang beriman kok. Apakah engkau orang beriman? Oh iya, saya orang beriman, Pak. Ibu-ibu juga berkata seperti itu, saya orang beriman. Tetapi tindakan-tindakan iman tidak nyata dalam hidupnya, tidak terlihat dalam hidupnya. Abraham memiliki iman, dia beriman, dia orang yang percaya, orang yang dibenarkan Tuhan. Oleh karena dia percaya sepenuh kepada Tuhan. Mengapa Abraham percaya sepenuh kepada Tuhan? Karena Abraham beriman kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidupnya. Sekalipun segala sesuatu dalam hidupnya tidak menjanjikan, segala sesuatu tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi oleh karena iman yang teguh kepada Tuhan, maka Abraham tetap juga berharap kepada Tuhan. Teruskan. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, Mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. kalau saudara dan saya orang yang beriman, kita akan bersama-sama diberkati. Seperti juga Abraham orang yang beriman itu. Haleluya. Haleluya. Kita diberkati. Tapi tergantung sejauh mana engkau percaya. Kadang-kadang kan kalau sudah firman Tuhan seperti ini, kata saudara pasti diberkati seperti Abraham beriman, engkau juga sebagai orang yang beriman diberkati. Maka sejauh mana engkau percaya? Sejauh mana engkau bisa mentaklukkan pikiranmu kepada Kristus? Atau mungkin ketika firman Tuhan disampaikan engkau sedang kosong pikiranmu, disampaikan firman Tuhan sedang terbayang hatimu, pikiranmu, untuk perjalananmu sebentar habis ibadah ini, sebab sudah ada yang menunggu, sebab sudah ada yang menanti engkau berjumpa di tengah jalan untuk satu acara, sehingga kau tidak bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Atau ketika firman Tuhan ini disampaikan, engkau sedang menguap. Tumbuh HP badang masuk betul rohani. Berjemita, padita hamba Tuhan. Saudara, saya punya anak, saya ngomong. Anak saya yang menguap. Kau punya anak, kau serius ngomong. Anakmu menguap, anakmu tidur. Atau anakmu kosong pikirannya. Respon orang tua bagaimana? Enak. Enak enggak? Pasti orang tua akan katakan, dengar bapak ngomong. Dengar mama ngomong. Dengar. Baik-baik. Kan begitu. Supaya bisa dia nangkap, dia bisa imani, dia bisa percayai, dia bisa teladani, dia bisa terima nasihat-nasihat itu. Demikianlah banyak orang Kristen datang ke rumah Tuhan. Kalau sudah firman tidak mau tahu, tidak peduli. Kalau pas lagi puji-pujian mungkin dengan senang hati, dengan semangat, dengan energi. Tapi kalau sudah khotbah, sudah ada giliran kita ini bersantai sebentar, mumpung lagi khotbah. Apalagi khotbahnya nanti panjang. Lumayan dah, 1 jam, 1,4 jam, lumayan, relax. Padahal sebenarnya ketika mendengarkan firman Tuhan harus perhatikan. Renungkanlah firmanku siang dan malam. Perhatikan, merenungkan dalam konteks kita merenungkan. Ketika kita menerima firman itu dalam keadaan kita konteksnya kita sedang makan makanan rohani. Amin. Akan makanan rohani dari fokus, tertuju, terarah. Saudaraku yang dikasihi, Galatia 3 ayat yang ke-7 tadi. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak. Saudara anak Abraham, saya anak Abraham. Amin. Tidak ada alasan Tuhan untuk tidak memberkati saudara seperti Abraham diberkati. Tidak ada alasannya. Hanya oleh karena apa? Kalau engkau tidak bisa hidup seperti Abraham yang beriman. Hanya itu saja. Lihatlah Abraham diangkat oleh Tuhan. Satu pribadi yang tadinya saudaraku, orang pribadi, suami istri yang mati pucuk, mandul. Cara itu melahirkan istri bagi Abraham 90 tahun. Abraham hampir 100 tahun. Baru lahir anak janji. Saudara bayangkanlah. Dan 75 tahun Abraham, saudaraku, Tuhan berbicara kepada Abraham, aku akan mengangkat engkau menjadi bapak banyak bangsa. Dari keturunanmu lah nanti janjiku, bangsa-bangsa akan menerima banyak berkat. Tapi dalam keadaan belum memiliki Ishak. Saudara bayangkan 25 tahun setelah itu, sebagai pribadi yang setia, sebagai pribadi yang taat,
sebagai pribadi yang selalu mencari Tuhan, sebagai pribadi yang selalu mengalah untuk menang, sebagai pribadi seperti Abraham yang suka menjamu, suka bertamu. Itu terus yang dia kerjakan, saudaraku. 25 tahun baru Tuhan memberikan Ishak. Kita kadang menganggap, sudah baik aku kok, sudah melayani aku, sudah beribadah aku kok. Berapa lama engkau sudah beribadah? Sungguh-sungguh tergembala. Abraham 25 tahun loh. Sungguh-sungguh. Sebelumnya pun dia sudah sungguh-sungguh. Tapi ketika Tuhan katakan janjinya dalam Kejadian 12 itu, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, menjadi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Dari keturunanmu, banyak bangsa akan tampil, akan banyak bangsa diberkati. Tanpa satu kelahiran, saudaraku, tanpa seorang anak dari Sarah. 25 tahun, saudara hitunglah. Berapa tahun kau sudah beribadah di sini? Tergembala dengan baik. Perlu beranikah kita menuntut Tuhan? Kenapa? Tidak. Tuhan, kenapa? Berapa tahun sudah? Setia ya, taat seperti Abraham.